Akhirnya Stanley Williams ini dihukum suntik mati di tahun 2005. We are here to offer protection and help for all those who need our help. Disuruh copot lah itu sama mereka jaketnya. Tapi bocahnya nolak. Akhirnya mereka gebuk, terus... Oke, kita bahas geng-gengan lagi. Sebenarnya ada beberapa investor yang bilang, "Bang, video geng-gengan masukin ke playlist Jametologi juga dong." Ya, gue tuh sebenarnya masih bingung. Geng-geng kayak gini tuh bisa dianggap sebagai subculture apa enggak ya? Ini tolong bantu komen ya. Kalau menurut lu bisa, ya gue masukin nanti pembahasan geng-gengan ini ke playlist Jametologi Duniawi. Lanjut, terakhir kita bahas geng-gengan gini tuh kan waktu kita ngomongin tentang Peaky Blinders ya. Gangster legendaris Inggris yang seriesnya juga jadi legendaris. Nah, sekarang gue mau bahas geng-gengan legendaris juga, tapi di Amerika. Dua kelompok gangster kulit hitam legendaris yang bahkan sampai buka cabang di beberapa tempat. Anjir, buka cabang. Subkultur kagak, franchise ini jatuhnya. Jadi udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Crips and Blood. Dua gangster kulit hitam legendaris di Amerika yang nggak pernah akur. Di Learning by Googling. Oke, jadi Crips and Blood mereka ini adalah organisasi gangster Afrikan Amerika yang muncul di Los Angeles. Atau tepatnya di wilayah South Central. Dan mereka dianggap sebagai salah satu gangster paling kejam di Amerika Serikat. Ya, bukan salah satu ya berarti ya, kan ada dua. Lebih ke salah dua berarti. Ya, jadi Crips sama Blood mereka ini dua kelompok yang berbeda. Kita bahas satu-satu ya kalau gitu ya. Mulai dari Crips dulu lah. On its streets erupted the country's most violent outbreak of civil unrest. Not once, but twice. It's also the home of America's two most infamous African-American gangs, the Crips and the Bloods. Jadi menurut Grunge, di tahun 1950-an, wilayah South Central di Los Angeles itu emang udah dipenuhin sama orang-orang kulit hitam. Terutama kalangan muda yang nyari lowongan kerja ke LA. South Central sendiri waktu itu tuh dikenal sebagai lingkungan kumuh dan miskin. Terus penghasilan masyarakat yang tinggal di sana juga rendah banget. Kenapa bisa gitu? Salah satu alasannya karena masih ada diskriminasi terhadap orang kulit hitam yang jadi mayoritas di sana. Jadi, walaupun orang-orang kulit hitam di South Central itu mayoritas, tapi di LA lowongan pekerjaan buat mereka tuh tetap terbatas. Penindasan yang dilakukan sama oknum polisi juga tinggi. Jadi ya wajar lah kalau South Central akhirnya jadi lingkungan miskin, jadi lingkungan kumuh. Ya karena mayoritas orang-orang di sana susah buat dapat kerja. Belum lagi penindasan yang dilakukan sama oknum polisi di sana tuh juga tinggi. Ya susah lah pokoknya hidup di sana buat orang kulit hitam. Walaupun mereka jadi mayoritas di South Central. Nah, di tahun 1960-an, pemuda-pemuda kulit hitam yang tadi merantau ke LA itu udah makin gede mereka. Makin dewasa, dan mereka akhirnya mulai ngebentuk organisasi sendiri. Organisasi yang dinamain Black Panther Party di tahun 1966. Tujuan mereka bikin organisasi ini biar mereka bisa ngelindungin diri. Ngelindungin komunitas kulit hitam dari bahaya dan diskriminasi. Let me tell you something else. We are here to offer protection and help for all those who need our help. Because we, the Black Panthers, are against the war in Vietnam. Yes, we are against any war where black soldiers are sent to the front line to die for a country that hates them. Dan ya udah, sejak saat itu Black Panther Party ini jadi organisasi yang bener-bener ngelindungin orang-orang kulit hitam di South Central. Sampai akhirnya 5 tahun kemudian di tahun 1971, masih menurut Grunge, Raymond Washington, remaja Afro-Amerika biasa yang punya ketertarikan sama tinju dan perkelahian jalanan, dia nih ngedeketin Stanley Williams, yang sama-sama masih anak SMA, masih anak sekolah, tapi udah jadi pemimpin geng setempat dan namanya juga cukup dikenal. Terus ya udah, nggak lama dari pertemuan itu, mereka ngebentuk geng sendiri yang dikasih nama Crips. Dan momen berdirinya Crips ini bisa dibilang pas banget nih. Karena di tahun itu juga, FBI itu lagi ngejatohin para pemimpin Black Panther Party. Biar bisa diberantas. Kenapa diberantas? Karena organisasi Black Panther ini makin lama makin rusuh. Dan kerusuhannya ini udah sampai nganiaya dan ngebunuh orang. Termasuk ngebunuh petugas kepolisian. Dan karena Black Panther Party-nya udah goyah, udah mau bubar, akhirnya di situ mulai tuh banyak geng-geng jalanan lain yang bermunculan. Yang siap ngisi posisinya Black Panther Party. Dan salah satunya ya Crips. Kenapa namanya Crips? Kalau menurut salah satu teori, awalnya tuh nama geng ini tuh Crips, pakai B, nggak pakai P. Crips, kata slang yang artinya rumah.
Jadi inget MTV Crips gue zaman sekolah. Nah, terus di satu titik, nama Crips ini dicampur sama kata RIP, R-I-P, atau Rest in Peace. Akhirnya digabung tuh, Crips sama RIP, jadilah Crips. Oke. Tapi ada juga teori lain yang bilang kalau nama Crips ini adalah kependekan dari cripple, yang bisa diartiin sebagai pincang atau melumpuhkan. Dan menurut teori yang ini, nama cripple ini nih terinspirasi dari kakaknya Raymond Washington, yang waktu itu kakinya abis terkilir. Jadi dia jalannya agak pincang gitu. Mereka ngeliat, terinspirasilah mereka. Agak kurang keren ya teori yang ini ya. Terus teori yang terakhir juga bilang kalau nama Crips itu diambil dari cripple. Tapi latar belakang ceritanya beda nih. Lebih keren yang ini. Jadi yang ini latar belakang ceritanya tuh mereka pakai nama cripple karena anggota awal mereka selalu pakai senjata tongkat buat mukulin musuhnya. Dipukulin sampai pincang, sampai cripple. Makanya nama geng mereka jadi Crips. Gimana? Menurut lu teori yang mana nih yang paling benar? Silahkan komen. The origin of the name Crips has been debated over the years, with some of the original members saying Raymond first called them the Baby Avenue Cribs, C-R-I-B-S, due to their young age, which then later evolved into the name Crips. Yet others who were there at the beginning say the name Crips came from the nickname Crip, which was given to Washington's older brother because he was bow-legged. Nah, Crips ini kebanyakan anggotanya waktu itu adalah anak-anak muda. Karena kan Washington sama William sendiri mereka juga masih muda kan. Masih sekolah malah. Tapi walaupun didominasi sama anak muda, sama remaja, ini nggak menghambat nama geng Crips buat makin besar. Terutama besar karena kriminalitasnya. Kriminal ngapain emang? Ya standar geng sih sebenarnya. Kekerasan, perampokan, pemerasan, pencurian, ya gitu-gitulah. Tapi makin lama, skalanya makin besar dan intensitasnya makin sering. Terus mereka makin terkenal juga karena sering ngajak ribut geng-geng lain yang ada di sana, yang ada di sekitar South Central. Dan ya udah, pelan-pelan nama Crips ini makin gede, sampai akhirnya terjadi peristiwa yang diyakini sebagai pembunuhan pertama yang dilakukan sama anggota Crips. Jadi suatu hari di tahun 1972, waktu itu Robert Balow Jr., anak muda kelas 11 yang lagi nonton konser, tiba-tiba dia nih dikerubungin sama anggota Crips karena dia pakai jaket kulit. Terus sama anggota-anggota Crips ini, Robert Balow Jr. disuruh nyopot jaket kulitnya. Tapi dia nolak. Akhirnya dari situ Robert digebukin sampai dia tewas. Kenapa sampai segitunya gara-gara jaket kulit? Karena ternyata jaket kulit tuh dianggap sebagai identitasnya Crips. Terutama di awal pembentukan mereka. Biar mirip sama Black Panther Party yang jadi inspirasi mereka. Nah, udah kan jaket kulit tuh identitas mereka banget. Tahu-tahu mereka ngeliat ada bocah non-member Crips pakai jaket kulit juga. Jadi ya entah kesel ngeliatnya atau emang pengen punya jaketnya, disuruh copot lah itu sama mereka jaketnya. Tapi bocahnya nolak. Akhirnya mereka gebuk, terus tewas. Gila. Jaket doang loh ini loh. The first ever news story covering the Crips was in March of 1972 and involved an incident at a Hollywood concert in which a group of Crips attempting to steal a leather jacket resulted in the death of a 16-year-old. Headlines bearing the Crips' name were all over Los Angeles newspapers, and the sensationalized news coverage labeling the gang as a dangerous group helped membership numbers grow. Nah, pembunuhan Robert Balow Jr. inilah yang dipercaya jadi pembunuhan pertama yang dilakukan sama Crips. Dan dari situ entah kenapa Crips ini makin sering berulah. Mereka makin sering bikin orang-orang jadi resah. Sampai akhirnya, kalau menurut artikel yang berjudul Los Angeles Crips and Bloods Past and Present, artikel yang dirilis di Ethics of Development in a Global Environment atau disingkat AGE, di situ dibilang karena tingkah Crips yang makin meresahkan ini, akhirnya muncullah Bloods. Geng baru hasil aliansi banyak geng yang ngerasa terintimidasi sama Crips. Jadi geng-geng ini bergabung dan ngebentuk geng yang lebih besar dan lebih kuat buat ngelindungin diri mereka. Biar bisa ngebales kalau Crips macem-macem sama salah satu dari mereka. Dan ya udah, karena Crips sering ribut sama geng lain dan Bloods sendiri dibentuk buat mempertahankan diri dari Crips, jadi Crips sama Bloods ini dikenal sebagai musuh bebuyutan. Dikenal sebagai rival. Dan yang namanya rival, makin hari jadi makin sering konflik lah mereka.
Banyak banget terjadi keributan, bahkan saling bunuh antara dua geng ini. Bahkan nih, kalau menurut buku Black Los Angeles, American Dreams and Racial Realities, di situ disebut kalau ada sekitar 450 kasus pembunuhan yang berkaitan sama kedua geng ini. Berkaitan sama Crips dan Bloods. Sampai akhirnya di tahun 1979, terjadi baku tembak yang menewaskan Raymond Washington. Menewaskan salah satu pendiri Crips. Terus pendiri Crips satunya lagi, Stanley Williams, dia akhirnya juga ditahan atas tuduhan pembunuhan di tahun yang sama. Dan habis ditangkap itu, setelah ngelewatin banyak persidangan, akhirnya Stanley Williams ini dihukum suntik mati di tahun 2005, di usia 51 tahun. Tapi, walaupun dua pendirinya ini udah nggak aktif, satu tewas tadi kan di baku tembak, satu lagi ditangkap yang nanti akhirnya dihukum mati, walaupun mereka udah nggak ada, tapi Crips ini ternyata masih tetap jalan. Stanley Tookie Williams shuffled in, shackled and cuffed. Wearing a blue shirt, blue jeans, no shoes, just socks. It was the end of the road for this convicted killer, a man who formed the notorious Crips gang in LA. Crips ini mereka masih terus jalan, mereka melakukan aktivitas kriminal mereka kayak biasa, sampai tibalah di tahun 1980-an. Tahun-tahun dimana peredaran kokain tuh waktu itu lagi marak-maraknya di Amerika Serikat. Dan di sini, geng-geng jalanan Amerika, termasuk Crips sama Bloods, mereka tuh ikutan aktif di perdagangan barang terlarang ini. Mereka sama-sama terjun ke bisnis narkotika dan ternyata barang mereka laku keras. Dan akhirnya dua geng ini jadi makin nyebar ke kota-kota dan bahkan ke negara bagian lain. Dan ya udah, otomatis anggota mereka juga jadi jauh lebih banyak. Jadi bisa dibilang mereka nih di sini sambil jualan sambil ngerekrut orang. Dan orang-orang yang direkrut ini nih bukan cuma African American aja. Dari mulai Latino, Asia, sampai kulit putih, itu juga banyak yang ikutan join ke geng mereka. Entah ke Crips atau ke Bloods. Ya akhirnya sama-sama makin gede lah mereka. Bahkan nih, menurut The Sun, karena persebaran tadi, diperkirakan anggota Crips tuh mencapai 30.000 orang. Dan Bloods mencapai 25.000 orang. Banyak amat, Jir. Terus, karena sama-sama jualan narkotika, akhirnya persaingan antara Crips sama Bloods ini jadi makin ketat. Mereka jadi makin sering ribut. Dan ya udah, ribut terus. Dan ketika orang-orang mikirnya dua geng ini nggak akan bisa berdamai, ternyata malah ada satu momen yang menyatukan mereka. Momen apa tuh? Momen kerusuhan Los Angeles 1992. Kalau lu inget, kerusuhan ini bisa terjadi gara-gara ada orang kulit hitam bernama Rodney King yang digebukin sama polisi. Awalnya kasus itu tuh, Rodney King digebukin sama polisi. Dan endingnya ini jadi perang antara kulit hitam sama pendatang Korea. Buat yang mungkin bingung, loh kok orang Korea jadi keseret? Ya jawabannya ada di video ini. Smooth juga nih marketingnya. Balik ke Crips sama Bloods. Jadi waktu itu, menurut Black Pass, beberapa hari sebelum kerusuhan LA meledak, Crips sama Bloods mereka nih bersatu dan ngeluarin perjanjian damai The Watts Truce atau gencatan senjata Watts. Di perjanjian ini, dua geng ini bersumpah kalau mereka nggak akan nyerang satu sama lain lagi. Mereka bersumpah bakalan bersatu ngelawan kebrutalan polisi, terutama terhadap orang-orang kulit hitam. Dan hebatnya, setelah perjanjian ini disepakati dan kerusuhan di LA udah selesai, ternyata tingkat kejahatan di Los Angeles tuh jadi berkurang drastis. Berkurang secara signifikan sampai sekarang. Dan dipercaya keadaan di sana jadi bisa jauh lebih baik begini karena sumber masalahnya tuh udah damai. Jadi lingkungannya ya ikutan damai. Dan hebatnya lagi nih, walaupun dulu dua geng ini dikenal sebagai organisasi kriminal, organisasi kejahatan, sekarang geng-geng ini lebih dikenal sebagai perkumpulan persaudaraan gitu. Perkumpulan tempat mereka bisa nyari perlindungan dan rasa nyaman. Iya, ternyata perjanjian damai tadi tuh bener-bener ngebikin kedua geng ini nggak banyak ribut lagi. Gesekan-gesekan kecil masih ada, tapi nggak sebrutal dulu. Terus di sini, beberapa member mereka juga daripada ribut, mereka lebih milih fokus buat ngembangin skill nih sekarang. Fokus ngembangin skill sampai jadi orang sukses. Kayak contohnya kalau menurut Briefly, beberapa rapper terkenal kayak Snoop Dogg, Lil Wayne, sampai Cardi B, itu dipercaya dulunya mereka berkaitan sama dua geng ini. Wah, keren ya? Dan kerennya lagi, cerita tentang Crips and Bloods ini akhirnya banyak diangkat jadi karya-karya modern. Kayak contohnya jadi beberapa judul film. Ada Colors, Boys in the Hood, Menace to Society, sampai Crips and Bloods Made in America.
Amerika. Tapi kalau gue sih sejujurnya, kalau bahas geng-geng Amerika ribut begini, gue tuh malah inget film The Warriors. Film jadul yang sempat ada game PS2-nya juga tuh dulu tuh. Tahu gak lo? Ada yang tahu gak? Nah, ini kira-kira The Warriors ini terinspirasi dari Crips and Bloods gak ya? And these are the Warriors. We know about the Warriors. They're a heavy outfit. They're from Coney Island. Warriors? You guys are the big dudes, huh? Now, they've got one night. The Warriors. Oke, sekian review kali ini tentang Crips and Bloods. 2 geng legendaris dari Amerika Serikat. Disangka mereka nggak akan pernah akur nih. Ternyata malah ada perjanjian damainya. Keren ya? Keren. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di Suka Biasa. Sekali lagi, thank you dan nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.